Hai, halo semua. Selamat datang di podcast kita tentang laut untuk pangan dan masa depan. Nah, podcast ini hadir untuk mengajak kita semua untuk melihat laut bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tapi juga sebagai sumber pangan yang luar biasa untuk masa depan. Nah, di sesi pertama kita ini, kita akan membahas tentang pangan dari laut khususnya, kemudian bagaimana potensi besar ini nanti, jangan sampai kali ini luput nih dari perhatian kita semua. Dan bersyukurnya pada hari ini kita bisa kedatangan satu sosok penting ya. Dan kemudian ini tentunya dalam pengembangan pangan nasional, yaitu Ibu Nani sebagai Deputi untuk bidang koordinasi keterjangkauan dan keamanan pangan dari Kemenko Pangan. Selamat datang Bu Nani. Apa kabar Bu? Baik, sehat, Bu, kelihatan lebih segar walaupun sudah sore gitu ya Ibu ya. Sudah sholat kita. Jadi kami sangat senang sekali nih Ibu bisa langsung berjumpa dengan Ibu sebagai Deputi Pangan. Dan bagaimana nih Ibu kalau untuk melihat nih Bu, kita kayaknya harus langsung gitu ya posisi pangan kita dari pangan laut dalam strategi untuk ketahanan pangan nasional untuk saat ini nih Bu. Ini dalam kapasitasnya Ibu sebagai Deputi. Ya, terima kasih Bu Noni. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ketahanan pangan nasional itu di kontribusi dari laut ya, itu memang sangat penting, sangat strategis. Kan seperti kita ketahui, kita 70% di cover oleh perairan. Ya. Dan kita tahu juga bahwa pangan dari laut itu mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi. Jadi memang strategis untuk bisa terus dikembangkan. Nanti bagaimana kita meningkatkan sebenarnya dari aspek gizi yang dikonsumsi ya oleh masyarakat dari pangan laut gitu. Jadi itu yang sedang disiapkan juga, bagaimana strategi untuk bisa nanti blue food ya lebih diangkat lagi dan juga dikembangkan gitu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ya, pasokan kebutuhan dari khususnya program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya makan bergizi gratis. Jadi ada nanti pangan sumber pangan yang dari laut itu di daerah wilayah timur akan menjadi salah satu juga prioritas. Ya. Dalam artian selama ini kan orang berpikir bahwa kalau pangan laut itu ikan gitu, padahal kan bukan hanya sekedar ikan. Betul, gitu ya Bu. Kalau boleh sedikit Ibu cerita tentang bagaimana nih untuk blue food dalam ketahanan pangan nasional. Ya, kalau blue food itu kan adalah pangan yang berasal dari perairan atau akuatik. Tapi bukan hanya dari laut. Jadi akuatik itu bisa dari laut, bisa dari danau, bisa dari sungai, bisa dari tambak. Gitu. Dan bukan hanya ikan. Dan bukan hanya ikan. Jadi ada beragam ya. Jadi kalau kita lihat di budidaya kan banyak sekali jenis komoditi yang menjadi prioritas saat ini ya. Ada udang, ada rumput laut, ada nila, ada bandeng, ada ada beberapa jenis komoditi lainnya. Dan jelas salah satunya yang sedang didorong juga rumput laut itu juga nanti turunannya akan banyak sekali. Jadi bukan hanya ikan laut tapi ada juga ikan tawar, air tawar. Nah ini juga ikan air tawar ini yang bisa dari danau, dari sungai, dari tambak tadi. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kan juga konsep ada merubah mindset juga nih ya Bu ya. Dan kemudian kita juga ngelihat bahwa peluangnya ini besar. Nah, tantangannya itu apa ya Bu? Ya, tantangannya itu ya kita lihat nih ada 3 kalau dari aspek pangan biru ya. Jadi yang pertama ada tantangan dari dampak perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini ada El Nino, ada La Nina, itu merubah kalau kita bilang menggeser ya, jadi karakteristik perairan. Jadi musim bergeser
Nah, ini juga bisa merubah musim tangkap ikan Ya. gitu. Dan bukan hanya waktunya tapi lokasinya juga bisa bergeser. Nah, itu yang pertama, jadi dampak perubahan iklim. Dan juga selain yang ke perikanan tangkap juga ada yang di pesisir. Jadi ada sea level rise atau kenaikan muka air laut. Lalu juga ada satu tadi yang di laut itu juga dampak perubahan iklim itu ada. Jadi misalnya dia peningkatan El Nino, La Nina gitu ya. Jadi dia upwellingnya itu berubah gitu. Jadi dia kedalaman dari upwelling itu juga bisa berubah, dan lamanya terjadi upwelling itu juga bisa berubah. Nah, itu terkait dengan fishing ground. Betul. Kita biasanya fishing ground untuk pelagik. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, kalau di budidaya itu ada alih fungsi lahannya. Betul. Nah, yang ketiga itu sama nih, masih di laut, eksploitasi yang berlebihan. Jadi itu juga mengancam tuh. Jadi yang kecil-kecil juga ditangkap. Ekosistem yang berubah. Ekosistem semua ditangkap. Padahal sebenarnya ya harusnya kita bisa lebih memilih ikan mana dan di waktu kapan kita bisa menangkap. Sistem pemantauannya sekarang udah baik dengan akurasinya yang cukup juga baik. Perlu kerja keras sepertinya untuk menjadikan Bluefood sebagai sumber pangan ini ya Bu ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama kita, Ibu. Apa nih pesannya dari Bu Nani untuk masyarakat, khususnya nih para generasi muda gitu ya, karena mereka adalah yang nanti sebagai pemegang tongkat estafet selanjutnya gitu ya, terutamanya dalam mendukung untuk ekonomi Bluefood ini. Ya, kalau pesan saya, kalau melihat dari tantangan tadi, tentu kita harus melakukan aksi. Siapa saja perlu berkontribusi. Jadi apa aksi-aksi yang dibutuhkan? Ya tentu yang pertama, kalau kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini, jangan menebang mangrove, jangan ada alih fungsi dari mangrove lagi. Jadi harus moratorium. Kalau perlu kita dorong restorasinya, dorong rehabilitasinya, dan dorong konservasinya. Itu yang paling penting sebenarnya, karena itu akan berdampak ke beberapa aspek lainnya. Bukan hanya ke pangan biru, tapi juga ke berlanjutan ya, sustainability dari ekosistem pesisirnya. Yang kedua, tentu kita perlu menggunakan teknologi nih. Anak-anak generasi muda ya di bawah kita nih, Bu Noni itu akan sekarang teknologi lebih berkembang. Jadi kita harus melakukan semuanya dengan smart. Jadi smart aquaculture, smart juga fisheries, capture fisheries ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kita harus menjaga keseimbangan nih buat generasi muda. Kita paham ada kebutuhan ekonomi dan sosial, tapi ekologinya atau lingkungannya juga perlu diperhatikan. Jadi aksi-aksi yang mengarah ke sana. Artinya kita harus sinergi. Iya kan, betul. Baik, ini sebenarnya pembicaraan kita sangat inspiratif gitu ya. Terima kasih Bu Nani untuk sesi pertama kita nih sebagai Bu Deputi. Sepertinya kita juga harus meminta insight-nya Ibu nih nanti sebagai Ketua Umum ISOI ya. Baik teman-teman semua, untuk sesi pertama ini kita sudahi untuk sementara, untuk kita lanjutkan nanti di sesi kedua.